mutlak ketika menemukan kendala-kendala dalam implementasi kurikulum mereka. Tapi di tahun kedua ini, setelah 1,5 tahun ikuti program sekolah bergerak, pemerintah dalam hal ini BPGP dan BPPMP menyerahkan untuk kegiatan PMO itu dikembalikan kepada sekolah yang harus dipimpin dan diarahkan oleh kepala sekolah kepada seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan, dalam hal ini yakni teknik dan pendik, yakni guru dan tata usaha, dan tentunya didampingi oleh pengawas pembina dari KCD wilayah 10. Dan untuk program PMO ini akan berlanjut sampai akhir Juni atau akhir tahun ajaran 2023-2024. Selama PMO itu, pertama adalah refleksi, yang kedua adalah mencari kendala-kendala apa yang dirasakan oleh ibu bapak guru dalam proses pembelajaran, begitu juga yang dirasakan oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik secara teknis maupun secara fasilitas. Setelah menemukan kendala, maka akan dicarikan solusi apa. Selama 2 bulan ke depan, kita setelah merefleksi itu, maka dituangkan dalam RTM atau rencana tindak lanjut. Tentunya setelah kita lakukan PMO, ada kewajiban kepala sekolah dan pengawas, yakni membuat laporan dari mulai refleksi, temuan permasalahan, solusi, dan RTM itu yang harus diupload kepada aplikasi SIGBKB dan akan menjadikan sebuah laporan ke BPPMP dan BPGP terkait dengan program sekolah bergerak. Terkait dengan hal itu, tentunya kembali kepada PSO di level sekolah, saya sangat berharap sekali masukan ini bahwa nanti di pembahasan pada jumhur terkait dengan kekurangan, kelemahan, kendala, tantangan apa saja yang ditemukan ketika ibu bapak guru mengajar, itu menjadikan masukan bagi saya secara pribadi untuk melaporkan di SIGBKB, termasuk juga solusi dan rencana tindak lanjut. Dengan diawali kegiatan ini dengan membacakan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada pengawas untuk menyampaikan materi dan motivasi. Demikian kiranya sebagai pembuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam silaturahim untuk semua. Apresiasi selalu ya keluarga besar SMA Bina Uluma yang dipimpin oleh Pak Dian dengan semua pengikutnya, guru, tampak senantiasa dinamis ya. Episode yang kesekian kalinya tentang IKM juga akan tinggal pada ke depan. Termasuk pimpinannya juga saya harap banyak untuk mewarnai sekolah lainnya ya. Ya mudah-mudahan terus terkawal bersama, termasuk ini juga saya kalau nanti kita terlalu sibuk yang menyaksikan yang program-program pada gurunya bahannya juga kan. Kemudian itu dalam nasional ya, kalau dalam lokal Jawa Baratnya ini ya syair yang berjudul Manu dan Hari ya gitu. Karena walaupun di wilayah Cipari sampai ke kaki Gunung Ciremai mencari burung Garuda 3 Rumah gitu kan ya, yang kemudian gurunya sejumlah 45 ya, itu ya 17 ya, sayap ini itu seperti yang juga menjadi sebuah desain gambaran harapan kita ya.
itu kan kita ingin tercapainya tujuan, ya ingin tercapainya tujuan sukses juga pelajaran itu. Potensi pendukungnya kok bisa begini gitu kan? Nah itu dari refleksi. Maka saya akan ke Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pertanyaan bebas yang saya katakan itu di CP pertama Pak, kebugaran jasmani yang saya telah laksanakan kemarin di kelas 10 dan kelas 11. Kebetulan materinya sama, hanya tingkat kedalaman yang berbeda. Untuk di kelas 11 yang saya terapkan itu untuk kebugaran jasmani yang saya ambil itu di daya tahan kardiorespirasi atau pernapasan. Nah, itu. Kemarin itu kita menilai itu di bagian ada formatif, sumatif, atau untuk fungsi penilaian itu kan ada 3, S, U, sama POR. Mungkin dulu tuh penilaian proses juga sama kira-kira. Iya. Jika berlangsung dalam pembelajaran itu. Iya, penilaian proses. Penilaian proses ya. Iya, cuma Dengan yang lainnya, kalau mungkin lah dalam WA kemudian dihimpun di kurikulum nih mapel ini begini ininya, mapel ini begininya itu sebagai juga nanti bahan diskusi lanjut ya. Kalau ngomong orang per orang kan tadi nggak cukup ya, itu dari saya WA kan aja ke Bu Ika gitu kan ya, bahwa untuk mapel bahasa Inggris gitu kan ya, refleksinya dari topik ini begini gitu kan ya, kemudian juga solusi akar masalahnya begini, solusinya begini ya, sebagai bahan diskusi ya. Silakan teks cerpen misalnya Bu, gimana Ibu mengelola pembelajaran untuk teks cerpen? Biasanya saya mengajak anak-anak untuk membaca atau menceritakan dulu pengalaman cerpen seperti apa yang mereka pernah baca gitu. Ya kemana dua aktif gitu ya, silakan Iya. ceritakan gitu. Iya, kadang kan kita suka ada post-test pretest dulu ya Pak ya, misalnya apa maksudnya suka ada sharing dulu gitu sebelum masuk ke materi, sejauh mana pemahaman mereka tentang cerpen gitu, atau tingkat ketertarikan mereka dalam membaca itu seperti apa gitu. Cukup mengusik dari 3 teman kita ya gitu untuk informasi dari hasil pengalaman di kelas. Mudah-mudahan ada manfaat dan inspirasi yang berkembang. Maaf atas hal yang kurang berkenan atau jauh dari sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah SWT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khusus para pengawas, alhamdulillah beliau mendampingi kita semua untuk pelaksanaan PMO, dan insya Allah setelah penyelesaian tugas PMO ini kita akan menyimak video kembali terkait dengan pembelajaran dan diferensiasi. Ada beberapa instrumen yang perlu didiskusikan untuk laporan PMO per sekolah. Tidak ada instrumen saya sudah isi dari PSN sampai jumlah peserta yang hadir. Jadi dihitung sesuai dengan guru atau materi yang kita. Jadi saya cantumkan tadi 28 belum ada izin bukan dan bisa sampai selesai. Ini pelaksanaan PMO nanti akan terintegrasi di SIM PKB. Di SIM PKB itu ada laporan pelaksanaan PMO dari mulai topik permasalahan 1 dan topik permasalahan 2. Ini ada kelengkapan pertama dan tanggal, kemudian jumlah, kemudian hasil refleksi akar masalah, dan dokumen. Dokumen itu berupa foto dan video pendek ya, terkait pelaksanaan PMO, termasuk juga nanti ada dokumen untuk tugas. Nah, ada topik yang pertama ini nanti kita akan pilih topik permasalahan dan subtopik, kemudian isu dan rencana kegiatan serta penanggung jawab. Kita ulang lagi ke belakang. Kita akan merefleksi dari proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan kurikulum pernikahan. Maka Bu Reni. Waalaikumsalam.
kalau di kurikulum kita itu lebih rinci. Tapi saya menilainya pas ketika kebetulan saya sebagai fasilitator juga di P5, jadi memang alhamdulillah anak-anak sudah muncul lah begitu Pak, sikap mandiri, semangat begitu Pak. Di P5-nya itu Pak. P5 sudah nampak. Iya, sudah nampak sekali Pak. Perbedaannya kalau di kurikulum kita itu anak tidak ditekankan untuk menguasai materinya, tapi lebih ke bagaimana cara itu belajar. Kalau yang saya lakukan di kelas, kan kalau sekarang itu lagi babnya itu bab fungsi komposisi dan fungsi kelas. Nah, untuk penyampaian materi masih sama ya Pak. Penyampaian materi masih sama semuanya. Jadi yang ada diferensiasi, tapi diferensiasinya itu lebih ke rencananya ke produknya. Terima kasih. Ini sedikit saya menambahkan dari fasilitas koneksi pembelajaran ini sudah ada perubahan ya. Tinggal kita menguatkan kembali dalam proses pembelajaran dan diferensiasi. Oke. Selanjutnya ini terkait dengan KPSP. Penyesuaian KPSP dengan memasukkan nilai-nilai atau budaya kepesantrenan. KPSP lebih terucut pada program unggulan yang sedang dikembangkan dengan melihat karakter peserta didik dan lingkungan belajar. Kemudian penyusunan dokumen anggaran. Ini penyusunan dokumen anggaran dilakukan setiap awal tahun bulan pelajaran dan disesuaikan dengan urgensi program yang akan dilakukan. Ini sudah dibahas oleh teman-teman di Ketua Kasek ditambah dengan perwakilan guru dan bendahara, dan insya Allah terimplementasikan kepada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Kemudian penyusunan dokumen kemitraan, ini untuk kemitraan yang dibangun masih berorientasi pada kemitraan yang berkaitan dengan karir siswa. Ini contohnya dengan universitas, kemudian dengan lembaga yang lain. Kemudian penambahan wawasan siswa terhadap salah satu lembaga. Ini kita kerjasama dengan BNN, kemudian melahir kerjasama dengan Polsek, ya, dengan bidang-bidang yang lain. Awalan ini bisa terprint dan terserahkan kembali kepada ibu bapak guru, dan perlu tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk peningkatan pengembangan kurikulum pendidikan dari implementasi kurikulum pendidikan di SMA. Demikian kiranya Bapak Ibu pas sekali di laptop saya jam 14.00 mengakhiri kegiatan PMO. Itu saja, terima kasih. Ditutup bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sempat kan habis. Cakap. Dalam kompak kurangnya kayak kan sempat ikan bagus. Mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus. Oh siap. Cakep ini yang saya suka. Mohon izin Pak Kepala dan Pak Pengawas, nanti barangkali Bapak Ibu semua kayak kurang semangat ya. Boleh berdiri dulu sebentar. Satu kali simulasi. Ya Bapak Ibu semua, satu kali, dua kali, tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk empat. Jadi tepuk lima. Tepuk ibu. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima kali.
Yang sekarang kan kurikulum merdeka, yang penting mah anak nyaman dan tenang. Kenapa materi mah terkejar atau tidak? Itu kan masih jadi perdebatan polemik. Tapi di sisi lain, barangkali yang harus kita ambil adalah semenyenangkan apapun kita bersama murid-murid kita, seberapa nyaman pun, tujuan dan fokus kita adalah memfasilitasi mereka supaya potensi-potensi yang ada dalam diri murid yang kita ajar itu bisa tergali. For translation, everybody has to take some exam. Please climb the tree. Tentu ini tidak adil bagi gajah. Sampai kiamat pun tidak akan ada gajah yang bisa memanjat. Kemudian tadi pembelajaran dan assessment dan juga ada kegiatan pembelajarannya sama. Jadi assessmentnya itu lebih kompleks barangkali karena kita mengukur sesuai dengan kebutuhan, kesiapan dan juga minat murid. Lembaga kerja yang pertama, Bapak Ibu silakan menjelaskan Bapak Ibu ini adalah guru apa, namanya siapa, mengajar apa saja, dan bagaimana murid yang Bapak Ibu ajar di ijazah dulu ya. Terima kasih sekian Bapak Ibu semua, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga menghibur. Berarti mudah-mudahan kita bisa diskusi dan saling belajar dengan sama-sama itu. Terima kasih. amin. Saya mau undur diri kembali ke tempat asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelas mereka sih, ikan tangan. Terima kasih pada yang sudah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi atau bahkan bagi kembali kepada yang dulu yang mengajar. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di